Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang selalu melingkupi kita di setiap kehidupan kita. Mari sedang jemaat Tuhan, kita masuk dalam renungan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai ayat 28. Demikianlah firman Tuhan, tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Surga. Dan orang mempersembahkan korban curah kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelih. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedengilan hati yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi dari demi hari terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka mendengarkan tengkuknya, membuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kekecewaan Allah. Saudara terkasih sidang jemaat Tuhan, hukuman Allah bagi umat tampaknya sudah final sebenarnya sidang jemaat Tuhan. Hukuman itu begitu berat seolah tak terampunkan, karena dosa-dosa umat pun sangat banyak, sudah sangat-sangat merajalela. Sampai-sampai Tuhan memerintahkan sang Nabi untuk tidak buang-buang waktu berdoa agar Tuhan mengasihani umatnya. Ini adalah bentuk kekecewaan Tuhan sebenarnya, Tuhan Allah. Agar percuma saja Yeremia berdoa bagi umat, karena Tuhan tidak akan melunak dan mengasihani mereka. Satu-satunya yang dapat menghindarkan mereka dari serbuan musuh, kehancuran kota dan pembuangan adalah pertobatan mereka sendiri. Inilah yang Tuhan Allah mau, agar kekecewaan daripada Tuhan Allah terobati. Mengapa Allah sampai sedemikian murka? Sebab umat di seluruh negeri telah menjauh dari Allah. Lebih dari itu, seluruh anggota keluarga dalam rumah tangga umat, yaitu anak-anak, bapak-bapak, dan para perempuan, ikut terlibat dalam penyembahan kepada Ratu Surga. Tadi kita sudah baca sidang jemaat Tuhan ayat 18. Ini mungkin nama salah satu dewi yang disembah oleh bangsa di sekitar mereka. Mereka terpengaruh sidang jemaat Tuhan. Mereka mengikuti ilah-ilah lain. Mereka menyembah itu. Penyembahan kepada Ratu Surga memang menyertakan penganan-penganan yang dibuat dalam bentuk bulan atau serupa dengan patung yang Ratu Surga. Selain itu, umat juga mempersembahkan korban curangan. Mereka memberikan begitu banyak persembahan kepada Ratu Surga. Mereka melupakan Tuhan Allah. Sesungguhnya apa yang umat lakukan merupakan penolakan terhadap kedaulatan Allah, dan dengan demikian memancing kemarahan Allah, kekecewaan Allah yang luar biasa kepada umatnya. Namun di sisi lain sedang jemaat Tuhan, umat sebenarnya sedang mempermalukan diri mereka sendiri. Ketaatan akan berbalik kepada diri mereka, dan mereka akan menderita sebagai akibat dosa mereka. Itulah sebabnya Allah akan mencurahkan murkanya ke seluruh tanah Yehuda. Hukuman Allah akan berdampak pada segala sesuatu yang ada di tanah itu, kepada manusia, kepada hewan, tumbuhan, dan segala hasil panen. Manusia akan memperoleh hasil yang tidak baik. Itulah hukuman yang diberikan Tuhan atas kekecewaan daripada Tuhan Allah. Tak ada sesuatu pun yang dapat melepaskan mereka dari api murka Allah kecuali pertobatan sejati. Inilah yang Tuhan Allah mau. Mereka bertobat kembali kepada Allah. Fakta bahwa Allah marah ini menggentarkan segala usaha, menenangkan, menggentarkan karena semua makhluk akan terkena akibatnya. Pada saat yang sama juga menenangkan mereka karena kita dapat memahami perasaan Allah. Ternyata Allah bisa murka, kecewa, marah. Hal itu balik. Hal itu baik untuk kita agar kita mau bertobat sidang jemaat Tuhan. Itulah sebabnya Yeremia juga dapat menerima kemarahan Allah ketika ia dilarang berdoa dan memohon bagi umat kepada Allah. Allah marah sedemikian rupa karena sikap umat yang menyakiti hati Allah. Alih-alih memberi persembahan kepada Allah yang sudah memelihara hidup mereka selama ini, umat malah memberikan persembahan kepada ilah-ilah lain yang disebut Ratu Surga, yaitu ilah yang tidak mereka kenal. Secara sederhana, umat mendukakan hati Tuhan. Secara manusia kita dapat memahami kemarahan Allah tersebut. Kita juga dapat menarik ke dalam kehidupan kita masing-masing. Adakah di antara kita yang tidak sakit hati bila orang yang amat kita cintai berselingkuh terhadap kita? Bila hanya sekali mungkin kita masih dapat menerimanya kembali. Bagaimana kita terjadi berulang kali yang membuat hati kita kecewa. Hal itulah yang dirasakan oleh Allah, sehingga dia menjadi sangat murka, sangat marah, sangat kecewa sidang jemaat Tuhan. Bahkan dia sampai mengingatkan Yeremia agar tidak mendesaknya untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Allah. Bila hal itu terjadi dalam hidup kita saat ini, maka kemarahan Allah adalah akhir dari kehidupan. Tanpa Allah dalam hidup ini, apa artinya sidang jemaat Tuhan? Saat ini mari kita coba untuk memeriksa seluruh kehidupan kita. Hal apa sajakah yang dalam hidup ini yang telah menggeser Allah dari seluruh kehidupan kita?
Apakah kita masih memberikan seluruh hidup ini sebagai persembahan yang kudus bagi Allah? Sidang jemaat Tuhan, mari sidang jemaat Tuhan, kekecewaan memang selalu melekat di hati manusia. Semua manusia pasti mengalami kekecewaan. Demikian juga Allah, sidang jemaat Tuhan. Allah begitu kecewa kepada umatnya kalau umatnya menyimpang daripada perintah daripada Tuhan, menyimpang dari ajaran-ajaran yang diberikan oleh Tuhan. Contohnya adalah penyembahan yang dilakukan oleh umatnya kepada ilah-ilah lain yang mereka anggap mampu membuat mereka bahagia, yang mereka anggap ilah lain itu mampu memberikan kepada mereka kesejahteraan. Tetapi salah, sidang jemaat Tuhan. Inilah sering yang kita lakukan, sidang jemaat Tuhan. Sebenarnya kita anggap kesenangan dunia adalah membuat kita bahagia, membuat kita happy, membuat kita memiliki segala. Tapi salah, sidang jemaat Tuhan. Jangan kita sampai menyukakan hati Tuhan, jangan sampai kita membuat kecewa hati Tuhan. Hari sidang jemaat Tuhan, saking dan percaya lewat renungan ini kita belajar bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan dan kita mau selalu berpaut kepada Tuhan dan tidak berpaut kepada ilah-ilah lain. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman hari ini yang mengajari kami bahwa kami mau sejalan dengan Tuhan. Kami tidak mau menyembah ilah-ilah lain, tetapi kami mau menyembah Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita